Di sebuah kampung kecil di pesisir Sumatera Barat, berdirilah rumah kayu sederhana yang menghadap langsung ke laut. Atapnya telah dimakan usia, dindingnya lapuk oleh angin asin, namun dari sanalah lahir seorang anak lelaki yang kelak dikenal dengan nama Malim Kundang. Sejak kecil, Malim telah akrab dengan suara ombak dan bau garam yang melekat di udara. Laut adalah halaman bermainnya, langit adalah atap mimpinya. Malim hidup berdua dengan ibunya, seorang perempuan tua yang tabah dan sabar. Ayah Malim telah lama pergi hilang di telan ganasnya samudra saat mencari nafkah. Sejak saat itu, ibunya menjadi segalanya, ibu, ayah, sekaligus sahabat. Dengan tangan yang mulai keriput dan punggung yang kian membungkuk, ia menghidupi Malim dari hasil menjual kayu bakar dan ikan kecil yang didapatkan dari pantai. Malim tumbuh sebagai anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Namun, di balik kecerdasannya, tersimpan kegelisahan yang tak pernah benar-benar padam. Ia sering memandangi kapal-kapal besar yang melintas jauh di cakrawala. Dalam hatinya, tumbuh keinginan kuat untuk meninggalkan kampung itu, meninggalkan kemiskinan, meninggalkan hidup yang baginya terasa sempit dan tak menjanjikan masa depan. Suatu hari nanti aku akan menjadi orang kaya, ibu, kata Malim kecil suatu senja. Matanya berbinar, memantulkan cahaya matahari yang tenggelam. Ibunya tersenyum lembut, meski hatinya bergetar. Jadilah orang baik lebih dulu, nak. Harta akan datang jika Tuhan mengizinkan. Hari demi hari berlalu. Malim semakin besar, semakin kuat, dan semakin keras mimpinya. Ia mulai membantu para nelayan, belajar membaca arah angin dan arus laut. Setiap kali kapal dagang singgah, Malim tak pernah melewatkan kesempatan mendengar kisah tentang negeri jauh, tentang emas dan sutra, tentang kehidupan yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Hingga suatu pagi, sebuah kapal besar berlabuh lebih lama dari biasanya. Nahkodanya membutuhkan anak muda yang berani dan tangguh untuk ikut berlayar. Malim melihat inilah jalan yang selama ini ia tunggu. Dengan langkah mantap, ia pulang dan menyampaikan niatnya kepada sang ibu. Air mata mengalir di wajah ibunya, jatuh satu persatu ke tanah. Pergilah jika itu kehendakmu, Nang, ucapnya lirih. Tapi ingat, kemanapun kau pergi, jangan pernah lupakan ibu yang melahirkanmu. Malim memeluk ibunya, pelukan yang kelak menjadi kenangan terakhir yang hangat. Keesokan harinya, ia pergi bersama kapal, meninggalkan kampung, meninggalkan ibunya yang berdiri lama di tepi pantai, memanjatkan doa agar anaknya selamat dan tetap mengenal jalan pulang. Laut menelan langkah Malim perlahan, sementara takdir mulai menulis kisah yang kelak menjadi peringatan bagi banyak generasi. Kapal besar itu melaju membelah samudra, meninggalkan garis pantai yang semakin lama semakin menghilang di balik kabut pagi. Malim Kundang berdiri di geladak, memandang ke arah kampung halamannya hingga tak lagi terlihat. Di dadanya, perasaan bercampur aduk antara sedih karena meninggalkan ibu, dan semangat membara untuk mengejar masa depan yang selama ini hanya hadir dalam angan. Hari-hari pertama di atas kapal tidaklah mudah. Malim harus bekerja keras dari fajar hingga larut malam. Ia mengangkat karung berat, membersihkan dek, memanjat tiang layar, dan belajar mematuhi perintah tanpa banyak bertanya. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang jaring ikan kini dipenuhi luka dan kapalan, namun Malim tidak mengeluh. Setiap rasa sakit ia anggap sebagai harga yang harus dibayar demi mimpi besarnya. Para awak kapal mulai memperhatikannya. Malim dikenal rajin, cekatan, dan cepat belajar. Ia tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas. Ia memperhatikan cara nahkoda membaca bintang, mempelajari bahasa dagang dari para pedagang asing, dan menghafal kebiasaan angin di setiap pelabuhan yang disinggahi. Setiap malam, saat laut tenang dan bulan menggantung pucat di langit, Malim sering terjaga sendirian. Di saat itulah, bayangan ibunya datang menghampiri. Wajah tua dengan senyum sabar itu muncul di sela suara ombak. Namun perlahan, kenangan itu mulai terkubur oleh ambisi. Malim meyakinkan dirinya bahwa semua ini ia lakukan demi membahagiakan ibunya kelak, meski ia tak sadar, hatinya mulai menjauh. Tahun demi tahun berlalu, Malim tumbuh dari seorang anak kampung menjadi pelaut muda yang disegani. Ia tak lagi diperlakukan sebagai awak rendahan. Kepandaiannya berdagang membuatnya dipercaya membawa barang berharga. Keuntungan yang ia kumpulkan semakin banyak, dan namanya mulai dikenang di pelabuhan-pelabuhan besar. Di sebuah negeri seberang, Malim memulai hidup baru. Ia berdagang kain sutra, rempah-rempah, dan perhiasan. Kekayaannya meningkat pesat.
Pakaian lusuh telah berganti jubah indah, dan logat kampungnya perlahan menghilang, tertutup bahasa para saudagar bangsawan. Dalam cermin, Malim melihat sosok yang berbeda, seseorang yang menurutnya jauh lebih pantas dihormati. Namun bersamaan dengan naiknya derajat hidup, tumbuh pula kesombongan di dalam hatinya. Malim mulai merasa masa lalunya adalah beban. Ia jarang menyebut tentang kampung nelayan dan ibunya yang miskin. Baginya, dunia baru ini terlalu gemerlap untuk dicemari cerita lama yang sederhana. Pada suatu jamuan besar, Malim bertemu dengan putri seorang saudagar kaya. Perempuan itu cantik, anggun, dan berasal dari keluarga terpandang. Malim jatuh cinta, atau mungkin jatuh pada bayangan hidup mewah yang ditawarkannya. Ia menyembunyikan asal-usulnya, memperkenalkan diri sebagai saudagar besar tanpa cerita tentang ibu yang menunggunya di pesisir. Jauh di kampung halaman, sang ibu masih setia menanti. Setiap kapal yang datang, ia berharap menemukan wajah anaknya. Doanya tak pernah putus, meski rambutnya semakin memutih dan tubuhnya semakin rapuh. Ia tak tahu bahwa jarak antara dirinya dan Malim bukan hanya laut, tetapi juga hati yang perlahan membatu. Takdir terus bergerak. Kapal-kapal berlayar, harta bertambah, dan Malim semakin lupa bahwa di suatu tempat ada seorang ibu yang menunggu kepulangannya dengan cinta yang tak pernah berubah. Waktu berjalan tanpa belas kasihan. Tahun-tahun berlalu, seperti ombak yang terus datang dan pergi, meninggalkan jejak samar di pasir kehidupan Malim Kundang. Ia kini dikenal sebagai saudagar muda yang kaya raya, disegani, dan dipuji di banyak negeri. Rumah megahnya berdiri kokoh di dekat pelabuhan besar, dihiasi kain sutra dan perabot mahal yang didatangkan dari negeri jauh. Malim telah menikah dengan putri saudagar kaya itu. Pesta pernikahan mereka berlangsung megah, dihadiri para bangsawan dan pedagang ternama. Musik mengalun meriah, lampu-lampu minyak menerangi malam, dan semua orang memuji keberuntungan Malim. Tak seorang pun tahu, atau mungkin tak ada yang peduli, bahwa di balik kemewahan itu, Malim menyimpan sebuah rahasia tentang asal-usulnya. Istrinya sering bertanya, "Dari mana asalmu sebenarnya, suamiku?" Malim tersenyum tipis dan menjawab sekenanya, "Aku berasal dari negeri jauh yang sederhana." Ia tak pernah menyebut nama kampungnya, tak pernah menyebut ibunya. Setiap pertanyaan itu membuat hatinya bergetar, namun kesombongannya selalu menang. Sedikit demi sedikit, Malim membangun tembok dalam dirinya. Ia mulai merasa malu pada masa lalu. Kampung nelayan, rumah kayu laput, dan seorang ibu tua yang miskin, semuanya terasa tidak cocok dengan dunia barunya yang berkilau. Ia meyakinkan dirinya bahwa melupakan adalah cara untuk bertahan. Sementara itu, di seberang lautan, ibunya semakin renta. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Setiap pagi ia berjalan tertatih ke pantai, duduk di atas batu besar, menatap cakrawala. Orang-orang kampung sering menghiburnya, mengatakan bahwa Malim pasti akan kembali sebagai orang sukses. Harapan itu menjadi satu-satunya cahaya yang membuatnya bertahan. "Anakku pasti sudah berhasil," gumam sang ibu setiap kali matahari terbenam. "Tuhan tidak mungkin menyia-nyiakan doaku." Takdir akhirnya mempertemukan dua dunia yang selama ini terpisah. Pada suatu hari, Malim memutuskan berlayar dengan kapal megah miliknya sendiri. Ia ingin memperluas perdagangan dan menunjukkan kejayaannya. Tanpa ia sadari, arah pelayaran itu membawa kapalnya mendekati kampung halaman, tempat yang selama ini ia hindari bahkan dalam ingatan. Ketika kapal besar itu terlihat dari kejauhan, seluruh kampung gempar. Belum pernah mereka melihat kapal semegah itu singgah di pesisir mereka. Kabar pun menyebar cepat. Sang ibu yang mendengar cerita itu berlari tertatih ke pantai. Hatinya berdebar, firasatnya kuat. Di kejauhan berdiri seorang saudagar tampan dengan pakaian mewah Malim Kundang. Wajahnya telah berubah, tubuhnya tegap, sikapnya angkuh. Namun bagi sang ibu, tak ada keraguan. Di balik kemewahan itu, ia mengenali sorot mata anak yang ia lahirkan dan besarkan dengan penuh pengorbanan. Dengan langkah gemetar dan air mata yang mengalir, sang ibu mendekat, memanggil nama yang selama ini ia bisikan dalam doa. "Malim, anakku." Suara itu menusuk udara. Malim menoleh. Detik itu menjadi persimpangan nasib, satu langkah menuju pengakuan atau satu langkah menuju kehancuran. Angin laut berembus perang ketika sosok perempuan tua itu berdiri di tepi pantai. Pakaian lusuhnya berkibar tertiup angin, rambutnya yang memutih tergerai tanpa hiasan. Wajahnya basah oleh air mata, bukan karena sedih semata, melainkan
karena haru yang menyesakkan dada. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki gagah dengan pakaian mewah anak yang selama bertahun-tahun ia tunggu dalam doa. Malim nak. Panggilnya lagi, suaranya bergetar. Malim Kundang memandang perempuan itu lama. Sekilas, kenangan masa kecil berkelebat, rumah kayu, nasi sederhana, pelukan hangat di malam hujan. Namun bayangan itu segera ia tapis. Di sekelilingnya, awak kapal dan istrinya memperhatikan. Harga diri dan gengsi berdiri lebih tinggi daripada suara hati. Perempuan tua, ujar Malim dingin, "Kau salah orang." Kata-kata itu bagai petir menyambar. Sang ibu tertegun, seakan bumi runtuh di bawah kakinya. Namun ia tak menyerah. Dengan langkah tertatih, ia mendekat dan meraih tangan Malim. "Aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, membesarkanmu di rumah kecil dekat pohon kelapa itu. Kau pergi merantau dengan kapal dagang bertahun-tahun lalu." Malim menarik tangannya kasar, wajahnya mengeras. Tatapan matanya kosong, seolah hubungan darah tak lagi bermakna. Ia melirik istrinya, khawatir rahasianya terbongkar di hadapan dunia yang ia bangun dengan susah payah. "Jangan mengada-ada," katanya lantang, "aku tidak mengenalmu. Ibuku berasal dari keluarga terpandang, bukan pengemis pantai sepertimu." Kerumunan terdiam, bisikan-bisikan mulai terdengar. Sang ibu terhuyung, dadanya terasa sesak. Namun cinta seorang ibu tak mudah padam. Dengan suara lirih bercampur tangis, ia berkata, "Nak, harta boleh kau miliki, tapi darah yang mengalir di tubuhmu tak akan pernah berubah." Malim membalikkan badan, kesombongannya kini sepenuhnya menguasai diri. Ia memberi isyarat kepada awak kapal untuk menjauhkan perempuan itu. Beberapa orang kampung mencoba mendekat, namun dihalau. Sang ibu jatuh terduduk di pasir basah, tangisnya bercampur debur ombak. Langit yang semula cerah perlahan berubah. Awan gelap menggantung rendah, seolah alam ikut menyaksikan peristiwa itu dengan murka yang tertahan. Sang ibu menatap punggung Malim yang menjauh, hatinya hancur berkeping-keping. Dengan sisa tenaga dan air mata yang mengalir deras, ia menengadah ke langit. "Ya Tuhan, jika benar dia anakku dan telah melupakan aku, tunjukkanlah kebenaran-Mu." Doa itu meluncur bersama angin laut, menggetarkan udara. Malim tak menoleh. Ia naik ke kapal megahnya, meninggalkan ibunya di pantai tak sadar bahwa saat itu, ia telah melangkah melewati batas yang tak bisa kembali. Ombak mulai meninggi, angin bertiup semakin kencang. Alam seolah bersiap menjawab doa yang terucap dari hati seorang ibu yang terluka. Langit yang semula redup kini berubah kelam. Awan hitam menggulung, menutup cahaya matahari tanpa ampun. Angin laut bertiup kencang, memecah keheningan yang tersisa setelah Malim Kundang meninggalkan pantai dengan kesombongannya. Debur ombak semakin keras, menghantam karang seakan meluapkan amarah yang lama terpendam. Sang ibu masih terduduk di pasir basah. Tubuhnya gemetar, bukan hanya oleh dingin, tetapi oleh luka yang tak terlihat. Kata-kata Malim terus terngiang di telinganya, menusuk lebih tajam dari pisau manapun. Anak yang ia kandung, ia besarkan dengan air mata dan doa, kini menyangkal darahnya sendiri. "Apa dosaku, ya Tuhan?" bisiknya lirih. Namun kesedihan itu perlahan berubah menjadi kepasrahan yang dalam. Ia menengadah ke langit yang semakin gelap. Dengan suara parau, ia kembali berdoa bukan karena dendam, melainkan karena keadilan. "Ya Allah, jika benar dia anakku, dan jika kesombongannya telah menutup hatinya, maka hukumlah ia sesuai kehendak-Mu. Jangan biarkan keangkuhan mengalahkan kebenaran." Doa itu terangkat bersama hembusan angin, menggema di antara gulungan awan. Tak lama kemudian, petir menyambar, memekakkan telinga. Kilat membelah langit, memantul di permukaan laut yang bergolak. Di tengah laut, kapal Malim mulai terombang-ambing. Angin menderu, layar terkoyak, dan ombak menghantam lambung kapal tanpa ampun. Awak kapal berteriak panik. Malim berdiri terpaku di geladak, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ketakutan merayap ke dalam hatinya. "Apa yang terjadi?" serunya, berusaha menenangkan diri. Petir kembali menyambar, kali ini lebih dekat. Hujan turun deras, seolah langit mencurahkan air mata dan amarah sekaligus. Kapal megah itu, yang menjadi lambang kesuksesan Malim, kini tampak rapuh di hadapan kekuatan alam. Di sela hiruk-pikuk badai, suara sang ibu seakan bergema di telinganya. Malim teringat wajah renta itu, mata yang penuh harap, dan tangan yang pernah membelai kepalanya saat kecil. Hatinya bergetar, penyesalan datang terlambat, menghantam lebih keras dari ombak. "Ibu,
bisiknya, namun suaranya tenggelam oleh angin. Tiba-tiba, petir besar menyambar tepat di dekat kapal. Cahaya menyilaukan memenuhi langit. Malim terjatuh. Tubuhnya terasa berat dan kaku. Perlahan, kakinya tak bisa digerakkan. Rasa dingin merambat naik, seolah darahnya membeku. Awak kapal menyaksikan dengan ngeri ketika tubuh Malim mulai mengeras. Kulitnya berubah pucat, teksturnya kasar seperti batu karang. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tak lagi keluar. Dalam sekejap, Malim Kundang telah berubah menjadi batu tegak di geladak kapal, menatap kosong ke arah pantai yang jauh. Badai perlahan mereda, hujan berhenti. Laut kembali tenang, meninggalkan kapal rusak dan sebuah patung batu sebagai saksi bisu kesombongan manusia. Di pantai, sang ibu merasakan dadanya sesak. Ia jatuh tersungkur, menangis pilu. Kutukan telah terjadi, namun hatinya tetap seorang ibu menyesal bukan karena doa, melainkan karena cinta yang berujung kehilangan. Pagi datang dengan cahaya pucat, seolah matahari pun enggan bersinar penuh setelah peristiwa malam itu. Laut tampak tenang, terlalu tenang, seperti menyembunyikan rahasia besar di balik permukaannya yang berkilau. Kapal Malim Kundang terdampar di dekat karang, rusak dan tak lagi megah. Di atasnya, berdiri sosok batu yang membisu beku dalam bentuk manusia. Penduduk kampung berbondong-bondong mendekat. Mereka menatap dengan mata tak percaya. Batu itu memiliki wajah seorang lelaki. Tatapan kosong mengarah ke pantai, dan tubuh yang membeku dalam sikap berdiri. Tak ada keraguan lagi, itulah Malim Kundang, anak yang dulu pergi merantau dengan mimpi besar. Bisik-bisik terdengar di antara warga. Ada yang bergidik ketakutan, ada yang menunduk penuh iba. Kisah penyangkalan terhadap ibu kini terbukti bukan sekadar cerita. Alam telah memberi jawabannya. Di pantai, sang ibu terbaring lemah. Tubuhnya tak sanggup lagi menahan beban duka. Beberapa perempuan kampung menolongnya, memapahnya kembali ke rumah kecil yang kini terasa semakin sunyi. Matanya sembab, namun air mata seakan telah habis. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang mengendap di dada. Anakku, bisiknya pelan setiap kali terbangun dari tidurnya. Mengapa kau tak menolong saat itu? Hari-hari berlalu. Batu Malim Kundang tetap berdiri di sana, diterpa panas dan hujan, ombak dan angin. Dalam diamnya, seakan tersimpan ribuan kata yang tak pernah terucap. Andai waktu bisa diputar, andai lidahnya tak keluh oleh gengsi, mungkin kisah ini akan berbeda. Penduduk kampung sering melihat sang ibu duduk di kejauhan, memandangi batu itu dari tepi pantai. Ia tak mendekat, seolah takut luka lama kembali terbuka. Namun dari matanya, cinta seorang ibu tak pernah pudar, meski anaknya telah menjadi batu. Meski kau membatu, kau tetap anakku, ucapnya lirih suatu sore. Alam sekitar berubah menjadi saksi bisu. Burung camar berterbangan di atas kepala Malim yang membatu. Ombak menyentuh kakinya perlahan, seakan mencoba menghapus dosa yang telah terjadi. Namun batu tetaplah batu keras, dingin, dan tak mampu menjawab. Kisah ini mulai menyebar ke negeri-negeri seberang. Para pelaut yang singgah membawa cerita tentang seorang anak durhaka yang dikutuk oleh doa ibunya sendiri. Cerita itu menjadi peringatan, dibisikkan dari geladak kapal ke geladak lainnya, dari generasi ke generasi. Sementara itu, sang ibu semakin renta, setiap langkahnya semakin berat. Namun sebelum napasnya melemah, ia selalu berdoa bukan untuk menghukum, melainkan agar kisah Malim Kundang menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Karena cinta ibu tak pernah berakhir dengan kebencian, bahkan ketika hatinya hancur. Waktu terus berjalan, namun kisah Malim Kundang tidak pernah benar-benar berlalu. Batu yang berdiri di tepi laut itu tetap ada, diterpa ombak tanpa henti, seakan alam sendiri ingin memastikan bahwa kisah ini tak akan dilupakan. Setiap goresan air asin dan tiupan angin menjadi penanda dosa yang telah membeku bersama tubuh Malim. Penduduk kampung mulai menyebut tempat itu dengan penuh kehati-hatian. Tak ada lagi yang berani berbicara sembarangan di sana. Para orang tua sering mengajak anak-anak mereka berdiri di kejauhan, menunjuk batu itu sambil berbisik, "Lihatlah, itulah akibat durhaka pada orang tua." Cerita tentang Malim Kundang menyebar luas. Para pelaut membawanya ke pelabuhan lain, para pedagang menceritakannya di negeri seberang. Setiap versi mungkin berbeda, namun intinya tetap sama, kesombongan yang melahirkan penyangkalan dan doa seorang ibu yang didengar oleh langit. Sang ibu sendiri semakin jarang terlihat di pantai. Usianya yang lanjut membuat tubuhnya lemah,
Namun sesekali, ia masih duduk di depan rumah, memandangi laut dari kejauhan. Dalam diam, ia berdamai dengan takdir. Tidak ada lagi amarah di hatinya, hanya rindu yang tak berkesudahan. Suatu sore, ia berpesan kepada warga kampung, "Jangan ceritakan kisah ini untuk menakuti anak-anak. Ceritakanlah agar mereka belajar mencintai dan menghormati orang tuanya." Tak lama kemudian, sang ibu meninggal dunia dengan tenang. Kampung diliputi kesedihan. Ia dimakamkan sederhana, sebagaimana hidupnya. Namun namanya hidup abadi dalam setiap dua dan cerita yang beredar bersama legenda Malim Kundang. Tahun demi tahun berlalu, kampung kecil itu berubah perlahan. Rumah-rumah kayu diganti bangunan baru, namun batu Malim Kundang tetap di sana, tak bergeser sejengkal pun. Ia menjadi bagian dari alam, sebuah peringatan yang tak tertulis namun terasa kuat. Para pengelana yang datang sering terdiam lama di hadapan batu itu. Ada yang merasa takut, ada yang merenung, ada pula yang menitikan air mata. Setiap orang menemukan makna sendiri, namun semua sepakat pada satu hal: cinta orang tua tak boleh disangkal oleh apapun. Legenda ini tidak lagi sekadar cerita masa lalu. Ia menjadi cermin bagi setiap generasi bahwa kesuksesan tanpa kerendahan hati hanya akan melahirkan kehancuran. Di antara suara ombak dan desir angin laut, seakan terdengar bisikan halus, "Ingatlah asalmu, hormatilah ibumu." Musim berganti tanpa pernah meminta izin pada siapapun. Hujan datang dan pergi, panas menyengat lalu surut, namun batu Malim Kundang tetap berdiri, menyatu dengan karang di sekitarnya. Warnanya kian kusam, permukaannya terkikis waktu, tetapi bentuknya masih menyerupai sosok manusia yang menatap laut seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Anak-anak kampung yang tumbuh besar mendengar kisah itu sejak mereka belajar berbicara. Nama Malim Kundang menjadi bagian dari nasihat sehari-hari, diselipkan dalam dongeng sebelum tidur, dan diulang dalam petuah orang tua. Namun seiring waktu, sebagian mulai bertanya, apakah Malim sepenuhnya jahat, atau hanya manusia yang kalah oleh kesombongannya? Pertanyaan itu membuat legenda ini hidup, bukan sekadar menakut-nakuti, melainkan mengajak merenung. Bahwa manusia bisa berubah, bukan selalu ke arah yang lebih baik. Bahwa keberhasilan tanpa ingatan pada asal-usul dapat mengikis hati secara perlahan. Para nelayan tua sering berkata, batu itu bukan hanya hukuman, tapi pengingat. Mereka percaya, setiap ombak yang menyentuh kaki batu itu membawa pesan tentang penyesalan yang tak sempat diucapkan. Konon, pada malam-malam tertentu, saat bulan purnama menggantung rendah, suara lirih terdengar dari arah batu. Ada yang mengatakan itu suara angin. Ada pula yang percaya itu adalah ratapan Malim jeritan jiwa yang terkurung dalam tubuh batu, menyesali kata-kata yang tak pernah ia tarik kembali. Tak seorang pun bisa memastikan kebenarannya. Namun cerita itu membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa rapuhnya hati manusia saat diuji oleh kekuasaan dan harta. Di tempat lain, kisah Malim Kundang mulai diubah menjadi nyanyian dan syair. Para penyair mengubahnya dalam bait-bait panjang, menggambarkan kasih ibu yang suci dan dosa anak yang lupa diri. Kisah ini hidup dalam berbagai bentuk, menyeberangi batas waktu dan wilayah. Namun inti ceritanya tetap sama. Kesombongan tidak pernah membawa kemenangan sejati. Ia hanya mempercepat kehancuran, pelan tapi pasti. Batu Malim Kundang menjadi saksi bahwa dua orang tua memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang lahir dari cinta terdalam, bukan dari amarah. Dan bahwa penyesalan yang datang terlambat hanya akan membeku menjadi diam. Ombak terus bergulung, seakan menulis ulang kisah itu di pasir setiap hari. Dan manusia yang datang silih berganti membaca kisah tersebut, berharap tak mengulang kesalahan yang sama. Waktu telah menjadikan kisah Malim Kundang bagian dari denyut kehidupan masyarakat pesisir. Ia tidak lagi hanya diceritakan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran yang diwariskan dengan hati-hati. Setiap orang yang mendengarnya diajak merenung, apakah penyesalan selalu datang ketika segalanya sudah terlambat? Batu Malim Kundang berdiri, semakin menyatu dengan alam. Lumut mulai tumbuh di permukaannya. Burung-burung laut hinggap tanpa rasa takut. Seolah-olah alam telah menerima kehadirannya sebagai bagian dari dirinya. Namun, bagi manusia, batu itu tetap menyimpan rasa ngeri yang halus, bukan karena wujudnya, melainkan karena kisah di baliknya. Para tetua kampung sering berkata
bahwa seandainya Malim mengakui ibunya, meski hanya dengan satu kata, takdir mungkin akan berubah. Satu kata maaf bisa menjadi jembatan antara kesombongan dan keselamatan. Namun lidah Malim telah terkunci oleh gengsi, dan kesempatan itu hilang bersama hembusan angin laut. Dalam kesunyian, sebagian orang percaya bahwa jiwa Malim masih terjaga. Ia menyaksikan dunia tanpa mampu menyentuhnya, mendengar doa tanpa bisa menjawab. Penyesalan menjadi hukumannya yang abadi lebih berat daripada wujud batu yang membelenggunya. Namun di sisi lain, cinta sang ibu dipercaya tak pernah padam. Ada yang meyakini bahwa doanya tak sepenuhnya kutukan, melainkan seruan keadilan. Bahwa seorang ibu tak pernah benar-benar menginginkan celaka bagi anaknya, sekalipun hatinya hancur. Karena itu, legenda ini menyisakan ruang untuk harapan. Harapan bahwa setiap anak yang mendengarnya akan belajar sebelum terlambat. Bahwa setiap keberhasilan harus disertai ingatan akan tangan-tangan yang pernah mengangkat kita saat jatuh. Pada malam tertentu, saat laut tenang dan bintang bertabur di langit, orang-orang kampung duduk di tepi pantai, mendengarkan debur ombak seperti mendengar kisah lama yang diulang alam. Mereka tahu, kisah Malim Kundan bukan tentang batu semata, melainkan tentang pilihan manusia. Pilihan untuk mengakui asal-usul atau menyangkalnya. Pilihan untuk merendahkan hati atau meninggikannya hingga lupa daratan. Batu itu tetap diam. Namun dalam diamnya, ia seolah bertanya kepada setiap orang yang memandangnya. 2. Jika kau berada di tempatku, pilihan apa yang akan kau ambil? Pagi datang seperti biasa di pesisir itu. Matahari terbit perlahan, menyentuh laut dengan cahaya keemasan. Ombak bergulung lembut, seakan ingin menghapus duka yang pernah terjadi, namun juga menjaga kenangan agar tak hilang sepenuhnya. Batu Malim Kundan masih berdiri di tempatnya, kokoh dan sunyi, menjadi saksi terakhir dari kisah panjang seorang anak dan ibunya. Tak ada lagi kemarahan di udara. Yang tersisa hanyalah pelajaran yang mengendap dalam hati mereka yang datang berkunjung. Orang-orang tak lagi memandang batu itu dengan takut, melainkan dengan perenungan. Mereka berdiri lama, diam, membiarkan suara laut berbicara dengan caranya sendiri. Legenda Malim Kundan telah menjadi warisan. Ia berpindah dari satu mulut ke mulut lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap orang menuturkannya dengan nada berbeda, namun maknanya tetap sama. Setinggi apapun seseorang melangkar, ia tak boleh lupa dari mana ia berasal. Di kampung itu, anak-anak diajarkan menyebut nama orang tua mereka dengan hormat. Mereka diajarkan bahwa tangan yang memberi makan, mengusap air mata, dan mendoakan di sepertiga malam adalah tangan yang tak boleh disangkal. Kisah Malim Kundan menjadi cermin bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Laut pun seakan turut menjaga pesan itu. Setiap ombak yang pecah di karang membawa gema cinta dan peringatan. Bahwa dua orang tua bukan sekadar kata, melainkan kekuatan yang dapat mengubah takdir. Bahwa kesombongan adalah kabut yang menyesatkan, dan kerendahan hati adalah cahaya yang menuntun pulang. Jika suatu hari batu itu benar-benar hancur oleh waktu, kisahnya tak akan ikut hilang. Ia telah tertanam dalam kesadaran manusia. Dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah menuju keberhasilan, kisah Malim Kundan akan selalu berbisik lembut. Jangan durhaka. Jangan lupa pulang. Demikianlah akhir kisah Malim Kundan, anak pesisir yang memburu mimpi, namun kehilangan dirinya sendiri. Sebuah cerita lama yang tetap hidup, selama masih ada ibu yang berdoa dan anak yang perlu diingatkan akan arti cinta sejati. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.